Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi seperti biasa, kita ketemu lagi di segmen analisa pagi, di mana kita akan membahas untuk update pergerakan dari market Bitcoin hari ini. Teman-teman, hari ini tanggal 22 Desember, kita udah dapat beberapa data dari makroekonomi dan juga ada beberapa news yang cukup penting untuk kita simak untuk hari ini ya. Yang pertama-tama kita mulai dulu dari yang namanya beberapa data yang kita dapat untuk kalender ekonomi kemarin. Teman-teman, kemarin kita sudah dapat rilis data kepercayaan konsumen. Ini cukup penting buat Amerika Serikat, di mana data ini akan menunjukkan seperti apa tingkat kepercayaan untuk konsumen terhadap produk barang, jasa, dan ini sebenarnya cukup berpengaruh sama yang namanya kondisi inflasi, teman-teman. Kalau kita lihat dari data ini, sebenarnya menunjukkan kepercayaan konsumen di Amerika Serikat masih cukup baik. Ya, dia di atas ekspektasi yang mana sebelumnya ada di kisaran 1, sorry 101,4%, which is sekarang udah mengalami penguatan lagi di kisaran 108,3. Which is ini terjadi peningkatan, teman-teman. Artinya adalah meskipun dalam kondisi yang super sulit seperti sekarang ini, inflasi masih tinggi, terus juga The Fed kemarin menaikkan suku bunga 50 basis point, dan saat ini kepercayaan konsumennya masih terbilang terjaga. Terus dari berita yang lain adalah penjualan rumah lama yang sudah mengalami penurunan. Di sini berarti kemampuan daya beli masyarakat untuk membeli rumah ya itu udah mulai menurun karena memang beberapa kebijakan yang dilakukan The Fed dan juga inflasi yang masih cenderung tinggi. Terus dari berita yang lain, inventory minyak mentah, kalau di sini dilihat datanya cenderung minus ya, minus 5,89%. Oke, hari ini kita akan ada beberapa news yang cukup penting. Yang pertama, di jam 2 siang nanti akan ada pembacaan PDB, produk domestik bruto atau GDP. Ini bisa menjadi indikator apakah sebuah negara resesi atau enggak. Kalau kita lihat untuk data ini, kita akan dapat data dari zona Inggris, which is kemarin datanya cenderung menurun ya. Sekarang sepertinya akan tetap eh, diramalkan atau diperkirakan itu bakalan tetap sama seperti yang bulan lalu. Terus dari Amerika Serikat juga akan dapat GDP, ini juga untuk forecastnya masih cenderung sama dengan bulan lalu. Terus ada klaim pengangguran awal. Dari data-data ini akan dirangkum dan juga disimpulkan nanti pada pertemuan Fed bulan Februari 2023. Bakalan ada FOMC lagi dan kita akan lihat seperti apa keputusan dari Jerome Powell. Apakah masih bakalan tetap kerek suku bunga di bulan Februari atau justru lebih lebih soft ya. Semoga aja kita dapat hal yang positif. Jadi untuk hari ini itu, terus besok mungkin beberapa negara akan mulai liburan ya, liburan Natal dan Tahun Baru. So far itu untuk event hari ini mungkin market akan sedikit volatile. Ini dari berita yang lain aku dapat dari Cointelegraph, teman-teman, Bitcoin rebound di atas dari 18.400, itu bisa menjadi sebuah tanda strength atau kekuatan untuk key support. Kalau kita lihat dari price action saat ini, harga Bitcoin ada di kisaran 16.700. Dan untuk berita ini digambarkan kalau Bitcoin bisa rebound sampai ke 18.400, itu merupakan sebuah positif, teman-teman, sebuah tanda yang positif. Kalau kita lihat dari data-data ini, sebenarnya Bitcoin itu bergerak di dalam sebuah channel. Kalau kita asumsikan seperti yang dianalisa ini, maka untuk harga saat ini kan Bitcoin ada di kisaran 16.700 something. Kalau Bitcoin naik sampai ke 18.400, artinya dia sudah berada di top, di puncak dari resistance yang terbentuk dari ascending channel, which is itu merupakan sebuah tanda kalau Bitcoin bisa rebound lebih tinggi, maka itu bisa jadi sebuah tanda buat Bitcoin bisa aja kembali melanjutkan tren bullish. Tapi kalau at the end dia reject di level tersebut, hati-hati karena ini merupakan pola yang berpeluang menjadi ascending channel, artinya bisa aja dia malah drop ke bawah, teman-teman, kalau dia gagal menembus level resistance tersebut. Kemudian kalau dilihat dari beberapa data ini memang dia mengatakan bahwa ada pertimbangan lain ya. Yang pertama itu ada the bank
The Bank of Japan yang kemarin sudah meningkatkan pembelian obligasi mereka, which is ini sebenarnya cukup bagus untuk jangka panjang karena likuidasi di market mungkin berpeluang semakin banyak. Tapi ternyata kalau kita bandingkan dengan pergerakan chart kemarin, itu cenderung nggak terlalu signifikan efeknya. Yang lebih berpengaruh adalah berita tentang Bitcoin miner yang namanya adalah Greenwich. Ya, dia bisa dibilang sekarang melakukan rekonstruksi untuk hutangnya, teman-teman, sebesar 74 million, 74 juta dolar ya. Ini direkonstruksi karena memang kondisi dari saat ini market kan lagi turun. Para miners itu rugi parah, teman-teman. Jadi rekonstruksi hutang ini diperlukan karena mereka kan harus bayar listrik, bayar perawatan untuk mesin-mesin miner mereka. Kalau mereka jual Bitcoin saat ini ya udah nggak rugi, teman-teman. Jadi mereka nggak punya pilihan lain nih. Kalau mereka masih punya equity, masih punya aset, mereka bisa ambil utang, mereka ambil utang dulu. Jadi melakukan rekonstruksi. Terus dari berita yang lain ini kurang begitu bagus. Perusahaan mining yang namanya Core Scientific itu dikabarkan sudah mengajukan kebangkrutan saat ini di chapter ke-11. Artinya adalah berita ini sebenarnya udah cukup lama dan aku sempat ngikutin sih itu dari sekitaran bulan Juni kalau nggak salah, Juni Juli itulah, teman-teman. Itu beritanya udah merebak ya di market, udah cukup rame. Tapi memang saat ini kondisinya memang ya udah parah nih, udah mau di stadium akhir. Nanti kita akan bahas sedikit tentang Core Scientific. Kalau dilihat dari Bitcoin futures ini adalah sebuah indikator ya. Kita lihat yang merah ini, yang chart merah itu adalah exchange, which is di sini dipakai adalah OKX, dan yang di bawah ini adalah perdagangan futuresnya. Kalau kita lihat dari segi pergerakan itu cenderung melemah. Bitcoin sejak bulan Desember ini penurunan transaksi di market futures sudah terasa. Terus top trader are willing to to let go of their long. Jadi top trader pun saat ini itu belum mau untuk meninggalkan posisi long mereka. Jadi ini adalah sebuah chart di mana short berbanding dengan long. Kalau kita lihat dari posisinya masih cenderung stabil. Artinya adalah banyak orang yang masih pasang short atau long dengan volume yang cukup balance ya. Kalau kita lihat dari data ini. Jadi sebenarnya untuk saat ini kondisi market itu masih bisa dibilang abu-abu, teman-teman. Pergerakannya masih belum jelas apakah Bitcoin bakalan naik atau bakalan turun kalau dilihat dari beberapa indikator-indikator tadi. Ini juga dia katakan strength of 16.800 ini bisa menjadi support untuk bullish indikator, untuk skenario bullishnya. Oke, cukup menarik untuk pembahasan di sini. Berarti kalau dari analisa ini kita bisa lihat ada kemungkinan Bitcoin bakalan ngetes dulu ke 18.400. Barulah di sana kita mungkin bisa menemukan keputusan daripada market apakah dia mau lanjut naik ataupun turun. Jadi isi analisa ini kurang lebih seperti itu. Terus dari beberapa news yang lain, Bitcoin miners Core Scientific reportedly filing for Chapter 11 Bankruptcy. Oke, kalau memang kondisinya seperti ini ya mau gimana lagi, teman-teman. Ini perusahaan ini adalah saham ya, harga saham di Nasdaq untuk Core Scientific kita lihat dia udah drop ini sejak bulan apa ya? Sejak tanggal ini baru sih, teman-teman, di bulan Desember ini cukup baru. Kita akan lihat nanti chartnya seperti apa. Ini beritanya memang rame banget ya, Core Scientific bangkrut. Jadi di beberapa media udah disebutkan seperti tersebut. Oke, kita akan masuk langsung ke price action. Kita akan mulai dulu dari Core Scientific yang aku cek tadi pagi itu sudah drop hari ini sebesar 75,5%, minus 75,5%, which is ini penurunan yang sangat-sangat signifikan, teman-teman, untuk harga saham di Nasdaq. Saat ini harganya udah di 0,082 dolar saja. Kalau kita lihat dari harga-harga sebelumnya, Core Scientific ini salah satu yang punya harga yang cukup fantastis ya. Kalau kita lihat di sini dia pernah ada di kisaran 11 dolar, tapi saat ini udah sangat diskon nih, udah sangat murah banget. Dan juga sebenarnya dari segi pergerakan itu beritanya ternyata sudah keluar sekitar bulan Juni itu ya yang aku baca. Berarti harga
Core Scientific itu ada di kisaran $4 untuk harga sahamnya. Tapi dia udah drop sangat signifikan ternyata jauh sebelum beritanya muncul, yaitu di Februari. Artinya adalah di Februari ini para trader insider atau investor insider itu udah dapat data, udah dapat kondisi daripada perusahaan mining ini. Jadi kalau kita lihat dari data sebenarnya di 2022 ini udah ketahuan duluan ya kalau perusahaan ini merugi cukup parah. Padahal ini perusahaan yang baru listing, teman-teman. Berarti udah rugi cukup parah, terus sekarang harga sahamnya drop. Kemarin transaksi terjadi paling besar ya. Bagaimana banyak yang exit dan juga akhirnya keluar dari market. Itu untuk Core Scientific. Dari S&P 500 kemarin menghijau, S&P 500 sedikit mengalami rebound ya, cukup bagus. Dia ada gap nih di kisaran 3.900, mungkin akan ditutup dengan reboundnya yang terjadi ini, tapi dia juga menyisakan sebuah gap. Mungkin gapnya ini bakalan ditutup lagi. Artinya adalah kalau kita lihat daripada S&P 500 ada possibility dia saat ini bergerak naik buat tutup gap, kemudian dia bakalan turun lagi buat tutup gap yang ada di bawah. Mungkin dia sideways setelah ini. Ya, siapa yang tahu teman-teman. Terus dari DXY sendiri, pergerakan DXY kemarin juga sudah mengalami tren penguatan, which is ini di luar ekspektasi ya, ketika Bank of Japan kemarin membeli obligasi, pergerakan dolar cenderung drop lumayan signifikan dan saat ini mulai berangsur-angsur rebound. Kalau kita melihat dari pergerakan daripada dolar yang malu-malu seperti ini, mengindikasikan bahwa dolar pun sebenarnya masih bingung dia mau kemana. Apakah dia mau ngetes level di resistance di kisaran 105 atau dia mau turun ke 103, teman-teman. Jadi kondisi market saat ini menurut saya agak sedikit berbahaya ya, karena trennya masih belum jelas dari minor trendnya. Ya kita lihat aja kemana indeks dolar, tapi sepertinya memang kondisi sekarang masih belum cukup bagus. Kita menjelang yang namanya Natal, tahun baru. Hati-hati teman-teman, mungkin akan ada yang namanya aksi taking profit dari market, meskipun market dalam kondisi jatuh seperti sekarang ini, itu tidak menutup kemungkinan banyak orang yang melakukan withdraw ke depannya karena mereka butuh liburan, butuh jalan-jalan, butuh merayakan hari raya. Jadi ya akan ada beberapa orang yang tidak melakukan perdagangan di musim libur panjang nanti. Teman-teman, kita akan bahas untuk pergerakan dari market Bitcoin. So far, kalau kita lihat dari closing time frame daily kemarin sangat positif. Bitcoin closingnya bagus di atas dari 16.800. Dia closingnya di 16.900, which is itu merupakan tanda yang cukup positif. Dan kemarin volume perdagangannya sangat meledak ya, setelah kabar daripada Bank of Japan yang membeli obligasi. Cuman kondisinya sekarang, volume perdagangannya low, sangat-sangat lemah teman-teman. Mungkin ada beberapa news seperti dari Scientific ini yang kemarin dikabarkan bakalan pilot ya, bakalan bangkrut. Kemudian juga dari beberapa indikator ekonomi juga yang menyebabkan ada sedikit ambiguity yang terjadi pada market. DXY menguat, S&P 500 menguat, dan Bitcoin cenderung turun. Begitu juga dengan gold. Jadi ada sedikit ketidaksinkronan yang terjadi pada market. Oke, di time frame 4 jam, teman-teman, kita melihat beberapa pergerakan yang cukup saya curigai sebagai melemahnya posisi dari buyers. Kalau kita lihat di sini dengan beberapa indikator, MACD cenderung lemah ya. Untuk posisinya saat ini dari indikator MACD sendiri menunjukkan adanya possibility untuk membuat yang namanya dead cross. Tapi dead cross yang tercipta mungkin nggak bakalan terlalu cepat untuk terjadi, melainkan mungkin jangka waktu pendek. Kita akan melihat market cenderung bergerak sideways. Sideways mungkin kalau volume perdagangannya turun, bisa jadi pergerakannya juga akan turun, teman-teman. Karena yang saya jadi pertimbangan adalah Bitcoin ini udah drop dari level support ya, yang sebelumnya itu di kisaran 16.800, yang menjadi sebuah tanda sebenarnya Bitcoin cukup bagus ketika dia bergerak di level tersebut. Tapi tadi pagi, dini hari tadi, pergerakan market cenderung agak melemah nih. Bitcoin malah dibawa turun sampai 16.700. Artinya ada indikasi yang kurang begitu baik terjadi pada market.
Dari indikator Lokan, market maker tidak ada aktivitas selama kurang lebih 16 Desember, jadi pertengahan Desember lalu. Market maker benar-benar kosong di market, artinya adalah teman-teman, pergerakan yang terjadi kemarin itu sebuah manipulasi dari para whales juga sih, tapi whales yang nggak punya terlalu banyak dana untuk naikin harga cukup tinggi. Jadi mereka sekarang kondisinya udah mulai taking profit. Cuma yang kemarin sih kelihatan di sini mereka lebih banyak untuk beli ya. Mereka beli, volumenya agak naik kemarin kan, tapi sekarang udah berangsur-angsur menurun. Kalau kita lihat dari pergerakan chart, sepertinya hari ini kita bakalan mengalami koreksi, teman-teman. Jadi ya begitulah market menjelang yang namanya liburan, banyak yang jual, banyak juga yang bingung. Jadi teman-teman kalau kita lihat dari segi pergerakan di time frame 1 jam, sebenarnya Bitcoin ini cukup ambigu kalau menurut saya. Jadi sometimes dia benar-benar bergerak ragu-ragu ya. Perdagangan cenderung alot, sideways, dan tidak ada tanda yang signifikan bahwa kita melihat possibility Bitcoin bakalan bullish. Kalau menurut saya, ketika Bitcoin kemarin bisa mempertahankan level 16.800 di sini kurang lebih, dia bergerak sideways, cukup kuat. Nah, itu biasanya merupakan indikasi kalau Bitcoin ini siap untuk melanjutkan tren bullish. Tapi kalau kita lihat dari hal yang sebenarnya, Bitcoin cenderung sedikit korektif. Dia sideways tapi sedikit korektif. Ini bisa jadi indikasi Bitcoin bakalan naik, tapi juga bisa jadi indikasi terjadi pelemahan momentum, pelemahan volume terutama dari market maker. Artinya adalah market maker sedikit demi sedikit udah distribusi barang. Ya, kalau kita lihat dari segi pergerakannya yang cenderung alot seperti ini, maka itu bisa menjadi indikasi yang kurang begitu baik buat teman-teman. Oke, buah arah market kemana saat ini? Kemarin kita bilang market turun, kemarinnya lagi bilang naik, terus sekarang bilang turun lagi. Nah, kayaknya nggak fair karena market ambigu, teman-teman. Jadi untuk hari ini saya sih menyimpulkan bahwa market berpeluang buat sideways aja, tapi tidak menutup kemungkinan terjadi kenaikan ataupun penurunan yang signifikan. Karena memang dari beberapa data agak tidak sinkron ya. Saya sendiri juga bingung untuk gimana cara supaya kita tahu dari arah pergerakan market. Kalau menurut saya sih no position is best position for now. Itu aja buat analisa kali ini. So far market masih ambigu, pergerakannya masih cenderung kurang jelas. Dari MACD sendiri kita belum dapat golden cross ternyata di time frame 1 hari, which is tanda bullish belum tercipta, tanda bearish masih ada kemungkinan. Oke, karena masih bingung juga, masih mau liburan, kita nggak tahu ya aksi dari market ke depannya seperti apa. Apakah mereka akan TP, taking profit sebelum Natal nanti, ataupun mereka masih stay di market. Jadi segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat, teman-teman. Kalau kalian punya koin lain untuk dianalisa, boleh tulis langsung di kolom komentar. Dan sampai jumpa di analisa berikutnya. Akhir kata saya Andre, makasih.